Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seluruh kegiatan kesan akan digabungkan di dalam acara doa puasa yang akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2023 sampai pada tanggal 3 Februari 2023 yang akan diadakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa persembahan benih terbaik. Oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa serentak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita memuji Dia, kita agungkan Dia. Amen. Sebab Dia sumber keselamatan hidup kita. Haleluya. Mari kita nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara, mari nyatakan, menyatakan ya sumber keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan, surga keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus, sumber keselamatan kami Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Mari jemaat Tuhan nyatakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nyatakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari kita lebih lagi bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Hey. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Nyatakan Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Nyatakan Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sumber keselamatan hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Mari nyatakan Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Tuhan Yesus.
hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Raja di atas segala raja. Amin Tuhan, amin, 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 amin Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta hidup kami Tuhan. Oh, sungguh tak ada ketakutan lagi, sungguh tak ada kekhawatiran lagi di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu bersama kami. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan untuk pulihkan hidup kami, Yesus. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan, yang selalu beserta kami. Kau Allah Immanuel yang kami percaya, yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan hidup kami. Yesus, kami mau naikkan syukur kami buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu yang Kau berikan atas kami Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Haleluya, Engkau besar, Engkau mulia, Kau ditinggikan Tuhan. Oh, Kau dimuliakan, Kau diagungkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, hosana bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan Untuk segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih yang Bapa yang baik. Besar kemuliaan-Mu, besar keagungan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau mulia, Kau besar, Kau diagungkan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Kita sudah menginjakkan kaki di hari pertama bulan Januari 2023. Harapan dan rasa was-was bisa saja campur aduk dalam jiwa kita. Harapan kita di sepanjang tahun 2023 tentu hal yang baik-baik saja, bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tetapi di sisi lain juga tentu rasa was-was ada di dalam benak kita oleh karena informasi dari berbagai media bahwa ekonomi, sosial, politik dan berbagai hal yang akan terjadi di tahun 2023 ini adalah masa yang penuh dengan tantangan dan tidak mudah. Tentu apapun yang ada di depan kita, hal yang paling penting adalah kita tetap mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kita tidak mungkin bersembunyi, apalagi melarikan diri dari hal itu, tetapi memperkuat posisi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam hal ini sangat penting memiliki sikap hati yang tepat dan benar untuk menghadapi semuanya. Sebagaimana pesan Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian sepeninggal Musa. Yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Pesan ini sangat relevan dan tepat di setiap keadaan yang tidak mudah kita hadapi seperti saat-saat ini. Tantangan yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian bukanlah hal yang mudah. Namun mereka tidak mundur apalagi berbalik ke arah Mesir. Tetapi mereka harus berani menatap ke depan dan melangkah untuk menyeberangi sungai Yordan dan menyingkirkan setiap musuh yang mencoba menghalangi mereka. Dan untuk hal itu mereka perlu memiliki hati yang kuat dan teguh, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Allah menyertai mereka. Demikian juga kita dalam menatap hari-hari di depan kita di tahun 2023 ini yang penuh tantangan. Kita tidak perlu gelisah, cemas, khawatir, takut, apalagi mundur dan berbalik arah. Namun harus tetap menatap ke depan, penuh pengharapan bahwa Allah senantiasa menyertai, memimpin, memelihara, dan menyediakan segala yang kita butuhkan, serta janji-janjinya pasti digenapinya. Iman kita harus semakin diperkuat dengan didasari dalam pengenalan Allah dan firman-Nya dengan benar. Kita semakin hari melekatkan diri dan merendahkan hati mencari wajah Tuhan dalam doa dan kesukaan untuk mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Firman-Nya, iya dan amin. Tidak ada sesuatu pun yang tidak tergenapi. Apa yang keluar dari mulut Tuhan dan dituliskan dalam kitab suci yang kita kenal, Alkitab, adalah kebenaran yang hakiki yang sangat patut dipercaya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu yang dikatakan Yesus yang ditulis oleh Matius 24 ayat 35. Ini adalah jaminan yang tiada duanya. Sebab yang menyatakannya adalah Allah yang maha besar dan sang pencipta di mana segala ada karena Ia berfirman. Tidak ada sesuatu pun perkataan Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Pernyataan dan janji-janjinya akan tergenapi sebab yang berjanji adalah Allah yang setia dan sanggup melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah di sepanjang tahun 2023 ini, sangat penting kita memiliki hati yang kuat dan teguh kepada firman-Nya dan janji-janjinya. Kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh berita dunia yang menakut-nakutkan. Kita tidak boleh mengarahkan telinga kepada berita yang menyesatkan, tetapi telinga kita terbuka lebar kepada kebenaran firman Tuhan yang membangun, yang meneguhkan, yang menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena tidak ada kepalsuan dan kebohongan di dalamnya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Mengawali tahun 2023 ini, mengajak kita untuk membuat satu komitmen pribadi kepada Tuhan.
bahwa apapun yang terjadi, kita tetap setia mencari wajah Tuhan dan merendahkan diri dengan berdoa dan berdiam diri untuk mendengar, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Lebih lanjut juga mengajak kita untuk berdoa dan berpuasa di awal tahun ini yang akan kita mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 3 Februari 2023 secara bersama-sama agar kita semakin siap, kuat dan teguh hati, tangguh untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Kita akan menjadi siap menghadapi hari-hari kita bila kita bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita. Kita kuat dan teguh hati karena Allah yang berjanji, Dia selalu menyertai kita seperti janjinya kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Allah bagi Yosua dan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, agar bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan, merupakan amanat agung Tuhan baginya. Dan untuk menjalankan amanat agung itu, Tuhan tidak membiarkannya sendirian, tetapi Tuhan menyertai Yosua seperti Ia menyertai Musa. Oleh penyertaan Tuhan, maka musuh Yosua tidak ada satupun yang mampu bertahan di hadapannya. Yosua menaklukkan musuhnya, bahkan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tidak sementara, tidak sesaat, tetapi seumur hidup Yosua, musuh-musuhnya takluk kepadanya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan menyertai Yosua seumur hidup, sehingga tidak ada satupun musuh yang sanggup bertahan di hadapannya. Penyertaan Tuhan itulah yang paling utama dan terutama bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian dan seumur hidupnya, sama seperti Tuhan menyertai Musa. Dan hal ini telah dibuktikan bahwa apa yang telah dijanjikan Allah bagi Yosua digenapi. Berbagai peristiwa mulai dari pengaturan barisan bangsa Israel dan kesehatian mereka untuk tunduk dan mentaati setiap perintah Yosua. Sebagaimana yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian mereka menyeberangi sungai Yordan dengan tabut perjanjian Allah di depan mereka, menandakan bahwa Tuhan hadir dan berada di depan mereka menghadapi bangsa Amalek, Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi, Yebus dan lain-lain yang menghalangi mereka dan mencoba menghambat laju jalan menuju dan menduduki tanah perjanjian. Semuanya takluk di hadapan mereka. Tembok Yeriko dirubuhkan dan sampai masuk ke tanah perjanjian dan mendudukinya sampai pembagian tanah perjanjian kepada kedua belas suku Israel, dan mereka berdiam di sana dengan aman dan damai. Semuanya itu adalah karena penyertaan Tuhan yang telah dijanjikan kepada Yosua. Janji yang sama itu juga lah yang Tuhan berikan kepada kita umatnya yang telah dipanggil dan dipilih olehnya oleh kasih karunia ketika kita percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Dimeteraikannya kita oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
Itu yang dituliskan oleh Paulus di Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mengajak kita semuanya untuk mengerahkan seluruh jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak kita kepada Tuhan dengan senantiasa merendahkan diri di hadapannya dan melekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan suka mendengar, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta meneguhkan hati kita kepada janji-janji Allah atas kita, bahwa setiap janjinya pasti digenapi tepat pada waktunya. Belajar dari Yosua untuk kuat teguh dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah adalah pertama, hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan terhadap Yosua seperti Tuhan menyertai Musa, maka tidak ada satupun musuh yang bertahan berdiri di hadapannya. Itu tadi yang dituliskan di dalam ayat yang kelima, dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu yang menjadi utama dan pertama, apapun keadaan yang sedang dan akan kita hadapi. Hanya di dalam penyertaan Tuhan, kita dapat menghadapi masa-masa yang tidak mudah dan menatap hari esok dengan kepala yang tegak, karena kekuatan yang dahsyat menyertai kita dengan setia, tinggal di dalam kita dan bertindak untuk memberikan kemenangan bagi kita. Di sini pentingnya kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhanlah yang bertindak. Sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana Yosua melekat erat dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang relasional. Allah ingin bersekutu dengan kita tanpa jarak. Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalamnya. Kerinduan hati Tuhan itu kita dapat jawab dalam persekutuan kita dengannya, melalui doa dan merenungkan firman-Nya siang dan malam serta melakukannya. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, hanya bila kita melekat erat dengan Tuhan, dengan selalu merendahkan diri dan mencari wajah-Nya dalam doa dan suka merenungkan firman-Nya, maka apapun keadaan yang terjadi, sehebat apapun tantangan di depan kita, kita mampu menaklukkannya. Karena yang ada di dalam kita, yaitu Roh Allah, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, fokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Di masa saya kecil, saya memperoleh kaca fokus yang kecil yang ukurannya kurang lebih 2 inch. Sepulang sekolah, sebelum saya pergi membantu orang tua di ladang, saya suka memegangnya karena lewat kaca fokus itu dapat terjadi api yang dapat membakar sampah yang saya sudah kumpulkan. Dengan cara bagian depan kaca fokus itu saya arahkan ke matahari dan bagian sebelahnya ke tumpukan sampah. Tidak lama kemudian mulai timbul percikan api di tumpukan sampah dan akhirnya membesar sampai sampah itu menjadi habis lenyap dan jadi abu. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga bila jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita fokuskan kepada firman Tuhan dan janji-janji Allah, maka semua pergumulan lain
yang membebani, yang menghalangi, yang menghambat langkah kita akan dapat teratasi. Bahkan dapat kita menyelesaikannya dengan tuntas. Allah adalah Allah yang setia kepada firman dan janji-janjinya. Ia sanggup melaksanakan hal itu karena Dia adalah Allah yang maha besar, yang menciptakan segalanya dengan firman-Nya. Segala yang ada menjadi ada, itu semua karena Allah berfirman. Dan setiap yang dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semuanya pasti digenapinya tepat pada waktunya. Firman-Nya adalah kebenaran, dan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Hanya kalau hati kita dipenuhi dengan firman-Nya, jiwa kita dikuasai oleh firman-Nya, hidup kita akan menjadi tentram dan damai di tengah segala keadaan. Dan lebih dari itu, pemazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan bimbang oleh keadaan, riuh rendahnya berita dunia yang menggemparkan, tetapi fokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Tahun 2023 yang penuh tantangan, kita dapat mampu menghadapi dengan penuh kemenangan. Kita sudah berada di awal tahun 2023 ini. Kita sambut dengan antusias, sekalipun tantangan tidak mudah ada di depan. Namun dengan penyertaan Tuhan, hidup melekat erat dengannya, dan fokus kepada firman dan janji-janjinya, kita mampu berdiri kuat dan tegak, serta tenang menghadapinya dan melewatinya penuh dengan kemenangan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena kebaikan Tuhanlah kami ada hari ini. Kami bisa menginjakkan kaki kami di tahun 2023 ini. Hari pertama di bulan pertama tahun 2023 ini. Kiranya setiap perkataan dan pernyataan firman-Mu bagi kami, itu meneguhkan dan menguatkan kami di dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Kami percaya bahwa di dalam penyertaan-Mu, seberat apapun tantangan yang ada di depan kami, kami dapat melewati itu penuh dengan kemenangan dan sukacita. Oleh penyertaan-Mu lah ya Tuhan, yang mampu kami berdiri tegak, kuat menghadapi seberat apapun tantangan itu. Dan oleh-Mu juga lah Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, kami dapat menyelesaikannya itu dengan baik dan penuh dengan kemenangan. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan seluruh hidup kami. Biarlah itu menjadi terang dalam setiap jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami percaya Allah yang hidup yang menyertai kami adalah Allah yang setia. Allah yang sanggup melakukan dan melaksanakan janji-janji-Mu bagi kami. Bahwa setiap orang yang berharap dan percaya kepada Engkau, dalam segala keterbatasannya, Engkau yang bertindak, dan Engkau yang melakukan perkara yang hebat, dan Engkau memberikan kemenangan. Bahkan Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengawali bulan Januari, bulan pertama di tahun 2023 ini,
Mari kita mengingat akan Kristus senantiasa dalam hidup kita. Pengorbanannya yang mulia, yang telah menebus kita, memberikan tubuh dan darahnya, rela terpecah-pecah dan tercurah bagi kita, agar kita mengalami persekutuan dengannya. Dan supaya setiap hari kita mengingat akan pengorbanannya itu. Sehingga kita tidak lagi terikat kepada dunia ini. Kepada segala masa lalu yang mencoba menarik kita, memisahkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Biarlah kita terus mengikut Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, kiranya kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, memohon anugerahnya supaya Ia mengampuni kita. Kita mengakui itu di hadapannya. Kalau ada kita menyimpan kesalahan orang lain, biarlah kita saat ini melepaskan pengampunan. Seperti Tuhan juga mengampuni kita. Ia telah menguduskan dan menyucikan kita. Ia telah menguburkan segala dosa dan kejahatan kita. Dan Dia tidak mengingat lagi. Biarlah itu juga kita lakukan. Tidak lagi mengingat akan kesalahan orang lain. Kita juga menguburkannya. Dan kita senantiasa mengampuni, mengasihi mereka. Mari kita berperkara terlebih dahulu. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan melepaskan pengampunan atas kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Mari kita siapkan roti dan anggurnya. Bila Anda sudah menyiapkannya dan mengambilnya, mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala anugerahnya, pengorbanannya bagi kita. Darah dan tubuhnya yang Ia relakan bagi kita. Untuk menyucikan dan menguduskan kita. Dari segala dosa dan kejahatan kita. Kita bersyukur atas kebaikannya itu. Kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Diberikan kekuatan. Dan Dia menyertai kita. Dia memimpin kita. Dia menuntun kita kepada rancangannya yang indah dan mulia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat segala kebaikan, anugerah-Mu yang tiada hentinya. Dan yang begitu besar. Yang telah menebus kami dari dosa dan kejahatan kami. Oleh tubuh dan darah-Mu. Yang telah menyucikan kami dan mempersekutukan kami. Dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dilayakkan dan disebut sebagai anak-anak-Mu. Semuanya itu adalah karena anugerah bagi kami.
Engkau juga memberikan kami masa depan. Dan Engkau menyertai kami untuk mencapai masa depan kami ini. Dengan segala tuntunan dan pimpinan oleh Roh Kudus-Mu. Menjadi meterai itu bagi kami. Untuk kami memperoleh segala apa yang telah Allah janjikan bagi kami. Di dalam penebusan-Mu. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Biarlah kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan Engkau angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau, memimpin engkau kepada seluruh kebenarannya. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.